Saudara, akibat cuaca buruk, ratusan truk ekspedisi yang hendak menyeberang di Pelabuhan Merak, Banten terjebak antrean panjang sejak Selasa kemarin. Antrean panjang truk ekspedisi terjadi hingga jalur Cikuasa atas menuju Merak, Banten, Rabu pagi. Ratusan truk yang tertahan ini lantaran kondisi cuaca di perairan Selat Sunda masih belum bersahabat disertai angin kencang. Akibat kondisi cuaca yang masih belum normal, PT ASDP Indonesia mengurangi jumlah operasional kapal. Selain itu, kapal yang akan bersandar untuk bongkar muatan juga mengalami kesulitan. Barusan ya? Oh, berarti kita semalam tuh tidur aja di warung. Oh gitu. Di warung. Tapi juga macet malam. Tiketnya juga susah sih nanti. Susah. Semalam tadi dari jam berapa tuh di boykot katanya juga bisa ngambil tiket. Sebelumnya, jumlah kendaraan yang terus meningkat pada Rabu dini hari tadi di Pelabuhan Bakahuni, Lampung, membuat polisi dan petugas gabungan bekerja ekstra untuk memecah kemacetan akibat cuaca buruk. Banyaknya pengendara yang belum memiliki tiket semakin menghambat dan membuat kemacetan terus terjadi. Petugas juga membuat rekayasa jalur keluar bagi kendaraan yang belum memiliki tiket. Sementara para penumpang juga harus tertahan di dalam Pelabuhan Bakahuni hingga 5 jam. Kondisi ini membuat polisi membuat delay system di 3 rest area di Tol Lampung. Ini dari Lampung Selatan, Polres dan SKP juga Polsek Penanganan melakukan rekayasa lantas. Yang pertama, bagi pengguna jasa yang tidak memiliki tiket, ya, ini kami akan langsung keluarkan terlebih dahulu supaya nanti tidak mengganggu pengguna jasa yang sudah bertiket. Kemudian kami saat ini juga sudah mensiagakan beberapa rest area, ya, mulai dari 49B, 33B, dan 20B yang memang nanti kita akan terapkan delay system bila mana nanti diperlukan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait antrean truk yang terjebak akibat cuaca buruk, sudah ada 2 jurnalis Kompas TV, Edwin Zan di Pelabuhan Merak, Banten, dan Tengku Khalid Syah di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Kita akan ke Merak terlebih dahulu. Edwin, apakah antrean kendaraan masih terjadi hingga siang ini? Bella dan juga saudara, untuk penumpukan kendaraan yang ada di kantong parkir maupun akses masuk ke dermaga untuk kemudian naik ke kapal angkutan ini memang masih cukup panjang. Jika tadi berdasarkan penelusuran kami di kantong parkir dan juga dermaga, kurang lebih antrian mengular sampai bahkan 2 km ke belakang. Nah, hal ini juga memang dikonfirmasi oleh PT ASDP Indonesia Ferry cabang utama Merak yang berkata bahwa memang antrian yang telah menunggu dari malam tadi sampai pagi ini memang masih menunggu untuk kemudian masuk ke dalam kapal, menunggu bongkar muat yang memang waktu untuk prosesnya berjalan lebih lama dari yang biasanya. Nah, hal ini dikarenakan oleh adanya cuaca buruk, yakni angin kencang dan hujan yang masih sampai terus saat ini terjadi. Nah, Bella dan juga saudara, jika sekarang yang saya rasakan adalah angin yang terbilang tenang seperti itu, namun tadi sekitar dari pukul 6 sampai bahkan 9 pagi tadi dirasakan hujan lebat dan juga angin kencang yang tidak menentu seperti itu. Jadi dinamikanya cukup terasa karena memang adalah gerimis dan juga beberapa waktu setelahnya bisa juga hujan lebat. Nah, ada 3 hal yang mungkin bisa saya konfirmasi di sini. Yang pertama terkait dengan PT ASDP Indonesia Ferry cabang utama Merak yang mengatakan bahwa memang operasional kapal dibuat sekarang menjadi 29 kapal yang akan terus beroperasi sampai nantinya, dan 7 dermaga juga sudah diaktifkan kembali. Tadi sempat juga berdialog bersama dengan Kasat Lantas Polres Cilegon seperti itu, menyatakan bahwa memang ada dermaga nomor 4 yang sempat rusak, namun dengan koordinasi dan juga PT SDP akhirnya bisa memperbaikinya. Dan yang kedua di sini adalah tentang tadi soal antrian. Sempat juga berbicara dengan salah satu warga calon pengguna jasa penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung, menyatakan bahwa mereka telah menunggu dari pagi. Terdapat sistem buka tutup di flyover Merak menuju akses utama Pelabuhan Merak, dan itu memang difungsikan oleh Satlantas Polres Cilegon untuk mengurangi kemacetan. Karena apa? Masuk ke poin yang ketiga, yakni Satlantas Polres Cilegon memastikan supaya aktivitas dan mobilitas dari warga setempat, warga yang memang tinggal di daerah sini tidak terganggu. Kembali, Bella.
Apakah sudah ada informasi kapan pelabuhan dibuka untuk penyeberangan? Baik, nampaknya untuk koneksinya sedikit terganggu dan juga terganggu oleh noise yang ada di belakang saya. Namun ada beberapa imbauan dari PT ASDP pun Satlantas Polres Cilegon seperti itu untuk para calon penumpang, calon pengguna jasa yang akan menggunakan jasa penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Nah, yang pertama adalah untuk memastikan ketersediaan tiket sebelum berangkat seperti itu melalui aplikasi yang memang disediakan. Untuk melihat apakah ramai, lalu juga untuk terus memantau media sosial resmi dari Pelabuhan Merak untuk memastikan kurang lebih seperti apa keramaian dan juga antriannya. Karena sekali lagi dikatakan dan untuk saudara semua yang ada di rumah yang ingin menggunakan jasa penyeberangan ini bahwa kapal berangsur dan berproses untuk bertambah lagi ke depannya. Nah, yang hal lainnya yang bisa saya sampaikan adalah bahwa menurut perakiraan BMKG bahwa cuaca buruk, angin kencang dan juga disertai dengan hujan ini akan berlangsung kurang lebih 1 sampai 7 Desember. Dan untuk hari ini sendiri, untuk cuaca terbilang lebih landai dari kemarin. Baik, kita bergeser ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ada jurnalis Kompas TV Teguh Halitsyah. Halid, jika di Merak antrian kendaraan terjadi di luar pelabuhan, lalu bagaimana keadaan di Pelabuhan Bakauheni saat ini? Ya, keadaan di Pelabuhan Bakauheni saat ini saya sedang berdiri di depan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Memang terlihat di depan antrian di depan pintu gerbang masuk atau tol gate Pelabuhan Bakauheni cukup lancar, namun di tol gate area kantong eksekutif itu sendiri sudah mulai keluar dari pintu gerbang masuk Pelabuhan Bakauheni. Jadi saat ini kondisinya memang di Pelabuhan Bakauheni kondisi cuacanya mulai kembali memburuk, di mana angin mulai bertiup cukup kencang hingga sempat menggoyangkan sejumlah tiang-tiang hingga mengambrukkannya. Kemudian kondisi gelombangnya juga mulai gelombangnya kembali tinggi sehingga pelayaran pun mulai sulit dilakukan oleh para nakoda. Nah, kondisinya saat ini pihak ASDP juga telah melakukan dengan cara mengoperasikan kapal-kapal besar saja yang melintasi Selat Sunda sehingga menghindari guncangan atau goyangan ketika di tengah laut. Kondisi kemudian pihak kepolisian juga jika terjadi lebih buruk lagi nantinya akan melakukan delay system yang disiagakan ada di 3 rest area di Tol Lampung yang nantinya diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan kemacetan yang ada di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Bella. Baik, terima kasih Teguh Halitsyah dari Bakauheni Lampung. Sebelumnya ada Edwin Zan dari Merak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Informasi usai jeda, Saudara.